Eksposisi kitab Wahyu, kita sekarang boleh melangkah ke pasal 1 ayat 1. Apa yang telah kau lihat? Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 20 adalah bagian pertama dari 3 bagian di kitab Wahyu. Apa yang telah kau lihat, apa yang ada sekarang, dan apa yang akan terjadi sesudah hal-hal ini. Sebelum visi yang adalah pusat dari bagian ini, harus ada pendahuluan. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 merupakan pendahuluan. Ini orientasi. Yohanes mau menolong kita untuk memahami situasi keadaannya supaya kitab Wahyu menjadi lebih jelas bagi kita. Dan bagian pertama dari pendahuluan adalah judul. Judul dari kitab Wahyu ada di dalam pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Itu pasal 1 ayat 1. Kata wahyu di dalam bahasa aslinya apokalipsis. Apokalipsis, wahyu, sesuatu yang diilhamkan. Ayat ini adalah pernyataan yang tegas mengenai otoritas dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini berasal dari Allah. Disampaikan kepada hamba-hambanya melalui suatu proses yang dapat dipercaya. Ayat ini menceritakan proses pewahyuan itu. Allah memberikan kepada Tuhan Yesus yang menyatakannya melalui malaikat kepada hambanya Yohanes. Amatilah ungkapan supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ungkapan itu diulangi di dalam pasal 22 ayat 6 dan pasal 4 ayat 1. Di pasal 4 ayat 1 ada ungkapan yang hampir sama. Apa yang harus terjadi sesudah hal-hal ini. Tuhan Yesus tidak mau supaya kitab ini menjadi bahan spekulasi. Ini menceritakan hal-hal yang harus terjadi dengan tiba-tiba. Maka kita harus siap. Apa yang harus terjadi tiba-tiba harus dinyatakan kepada hamba-hambanya, supaya kehidupan kita dapat disesuaikan pada kenyataan sifat dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam terjemahan saya, apa yang harus tiba-tiba terjadi, saya pakai terjemahan tiba-tiba untuk ungkapan Yunani entake. Entake ini memang dapat berarti segera, tetapi dapat juga berarti dengan tiba-tiba. Jika kita menerjemahkan firman Allah, kita harus melihat jika ada kata yang misalnya entake yang dapat berarti tiba-tiba, dapat juga berarti segera, kita harus melihat konteks dan memilih terjemahan yang mana lebih tepat. Ternyata dalam kasus ini, terjemahan tiba-tiba lebih tepat. Memang, jika kita berkata dia akan datang segera, dia tidak datang segera. Sudah 2000 tahun tidak segera kedatangannya. Tetapi nanti dia datang, dia akan datang dengan tiba-tiba. Arti ini dan maksud teologis ini dapat disamakan dengan orang yang lari, olahragawan yang lari di tepi danau. Boleh membayangkan, dia lari di tepi danau. Cuaca cukup hangat, dia lari jauh, dia capek, dia mau berenang di dalam danau.
kita tidak tahu apakah dia akan segera tidak berhenti lagi, tapi loncat ke dalam danau, atau masih lari 1 jam lagi, 1,5 jam lagi, dia kuat lari. Apakah dia akan sesudah 5 menit, dia akan loncat ke dalam danau, atau masih 1/2 jam lari terus, atau 1 jam lagi lari terus, kita tidak tahu. Tetapi nanti dia loncat ke dalam danau, itu tiba-tiba. Tidak ada, nanti 5 menit mendatang saya akan loncat, 4 menit mendatang saya akan loncat ke dalam danau, 2 menit mendatang, 1/2 menit mendatang, 10 detik saya akan loncat. Tidak ada. Dia lari dan tiba-tiba loncat ke dalam danau. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus sesuai dengan kata entake. Dia menceritakan apa yang harus tiba-tiba terjadi. Pada dasarnya entake berarti dengan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi, dengan tiba-tiba ini akan terjadi. Tetapi kita tidak tahu apa ini akan terjadi sebelum saudara makan malam hari ini atau 1000 tahun mendatang. Kita tidak tahu. Jika ada orang yang berkata, saya tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Saya tahu bila mana dia akan datang. Jangan percaya. Tidak ada yang tahu. Mungkin nanti malam dia datang. Mungkin 1000 tahun mendatang dia akan datang. Ya. Jadi ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sekali lagi, ini juga pernyataan yang tegas mengenai firman Allah, khususnya kitab Wahyu ini. Ini berasal dari Allah. Yohanes bersaksi. Kata kerja bersaksi ini adalah kata kerja pengadilan. Dia bersaksi sah ini. Dan dia melihat segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes tegas di sini. Saya sudah melihat hal-hal ini. Saya sudah melihat. Saya bersaksi. Saya melihat ini. Ini bukan dongeng. Ini bukan mitos, ini bukan karya manusia. Yohanes melaporkan apa yang dia lihat. Untuk mengerti maksud dan tujuan kitab Wahyu, salah satu tugas kita sebagai orang yang mempelajari firman Allah adalah supaya kita mengamati pengulangan yang ada di dalam kitab ini. Nah, salah satu pengulangan yang menarik adalah pengulangan kata kesaksian dan kata firman. Sering kali itu firman Allah dan sering kali itu kesaksian anak domba, kesaksian Yesus Kristus, kesaksian anak domba dan sebagainya. Istilah kesaksian dan digabung dengan kata firman, kesaksian Yesus dan firman Allah, diulangi kira-kira 5 kali di dalam kitab Wahyu. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 9, pasal 6 ayat 9, pasal 12 ayat 11, dan pasal 20 ayat 4. Mengulangi kata kesaksian, sering itu kesaksian Yesus, dan kata firman, sering biasanya itu firman Allah. Dan di saat yang sama, kita melihat kata tentang. Di sini Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Di dalam pengulangan kata kesaksian dan kata firman, sering kita juga melihat kata itu tentang. Dan memang itu kata Yunani yang adalah dia berarti tentang.